Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di ex kantor DPRD Kabupaten Tangerang yang lama. Letaknya berada di samping pendopo Bupati Tangerang ya, kawasan Pasar Lama ya, Jalan Kisah depan stasiun Tangerang. Nah, saya sedang bersama dengan Pak Dwi. Pak, izin Pak, boleh dikenalin Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Dwi Chandra Budiman selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, salam sehat dan hormat Pak. Siap, sama-sama. Ini sebagai ibarat katanya kalau di pusat kayak Kementerian Keuangannya lah ya di situ ya. Ini apa kabar nih Pak nih dari pendapatan PBB sendiri dan? Kalau kita melihat sekarang kita 4 Agustus ya. Kita 4 Agustus berarti udah masuk ke masa semester 2. Oke. Semester 2. Kita alhamdulillah untuk penerimaan PBB ketika sampai dengan akhir Juni ya semester 1 kita tumbuhnya ya luar biasa di angka 30%-an. Kita masih tetap tumbuh dalam kondisi pandemi ya. Dan di Juli ini walaupun kita masih tumbuh tapi terkesan ada penurunan. Ada penurunan yang tadinya tumbuh 30%, sekarang tumbuhnya hanya 11%. Karena itu kita lihat dari data secara apple to apple, kita bandingkan penerimaan khusus bulan Juli saja. Juli 2020 dengan Juli tahun 2021 itu dulu kita satu bulan itu di bulan Juli kita bisa mendapatkan 85 miliar. Oke. Tapi untuk tahun 2021 ini khusus bulan Juli kita hanya mendapatkan kurang lebih 39 miliar. Jadi lumayan ada penurunannya nih. Oke. Ini menarik ya, sekitar 60-50% lah ya. Di atas 50% lah. Iya, itu sekitar segituan ya. Saya kalau menyinggung itu ini bulan ini bertepatan dengan penerapan dari pemerintah terkait PPKM darurat, PPKM level 4, level 3. Apa itu ada nyambung, Pak? Kalau kita bicara nyambung atau tidak, yang pasti kondisi Juli 2021 juga sama dengan kondisi Juli 2020. Dulu kita PSBB. Oke. Dan Juli ini kita mengenai yang namanya awal Juli yang lalu 3 Juli ya. Kita mengenai yang namanya istilah PPKM darurat. Benar. Nah, sekarang PPKM level 4 yang ya bagaimanapun ini ikhtiar pemerintah. Jadi bagaimanapun upaya pemerintah untuk menekan laju kasus COVID-19 ya, agar kita segera terbebas dari masa pandemi ini. Dari efek itu mungkin ya kita sudah lihat, sudah kita indikator apa kok turunnya kita ini lumayan drastis. Jadi ternyata karena PBB itu kan pajak tahunan, pajak yang bayarnya setahun sekali. Ada beberapa WP itu yang mereka besar, ternyata yang tahun lalu mereka bayar di bulan Juli, ya kan? Ternyata tahun 2021 ini mereka bayar di awal. Ada yang bayar di Maret, di April. Jadi terkesan penerimaan kita turun untuk bulan Juli. Tapi walaupun dari sisi akumulasi kita tetap tumbuhnya 11%. Dan selain itu juga kita sangat menghargai daripada mitra strategis kita dari sektor perbankan, dalam hari ini Bank BCB, ada kebijakan di perbankan itu karena mereka juga termasuk sektor esensial ya. Iya. Boleh beroperasional tapi dengan batasan dan ada pembatasan WFA maupun WFO, ya kan begitu. Jadi ketika teller loket-loket ini berkurang eksistensinya, otomatis masyarakat yang mau bayar pajak walaupun kita ada alternatif seperti kantor pos, seperti Alfamart, Indomart, Bukalapak, Tokopedia, GoPay dan Link aja, tapi masih banyak masyarakat itu yang bayar itu pengennya konvensional ke bank. Itu banyak yang tutup, itu juga mempengaruhi juga seperti itu. Jadi bagaimanapun PPKM ini harus kita dukung, karena ini adalah upaya kita, upaya bersama, upaya pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk kita memerangi COVID-19 ini agar segera selesai. Dan makanya sekarang kita sedang gencar pemerintah dengan seluruh sektornya, baik TNI, Polri, pengusaha dan lain-lain,
kita menggencarkan yang namanya proses akselerasi vaksinasi. Serbuan vaksin nih. Iya. Kata Pak Bupati yang kemarin nih. Siap. Nah, Pak, nih izin Pak ya. Terjadi penurunan di kala PPKM level 4 atau level 3 ya, karena di sini kabupaten aglomerasi ya, jadi level 4. Iya. Bagaimana Pak strategi yang diterapkan oleh Bapak dan kawan-kawan Pak untuk misalnya merangsang lagi nih Pak untuk para WP Pak? Kalau kita berbicara strategi, berarti kan langkah nyata ya. Langkah nyata yang kita buat, bulan Juli lalu kita coba membuat program Juli Peduli. Kita ada relaksasi pembebasan denda. Dan ketika kita mengevaluasi program itu, ternyata banyak masukan, banyak saran kepada kita. Akhirnya sesuai arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Pak Sekda, dan Pak Kaban serta Bu Sekban, kita di Agustus ini memperpanjang kebijakan itu untuk menghapus denda dengan nama program GBR Agustus. Kita harapkan, karena Agustus ini direncanakan adalah momentum jatuh tempo. Momentum jatuh tempo, kita harapkan masyarakat Kabupaten Tangerang memanfaatkan momentum ini. Bagi yang memang selama ini memiliki tunggakan-tunggakan, segera tunaikan kewajibannya. Karena kenapa? Sebenarnya PBB ini pajak yang sangat terjangkau, pajak yang amat sangat murah. Karena tarifnya hanya 0,15% hingga 0,25%. Mohon maaf diulangi, 0,15% hingga 0,225% dari NJOP. NJOP yang kita kenakan pun masih jauh dari harga pasaran, karena kita masih sangat menjaga tingkat kemampuan masyarakat seperti itu. Jadi silakan manfaatkan momentum ini, manfaatkan GBR Agustus ini untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, baik yang ada di Kabupaten Tangerang maupun yang ada di luar Kabupaten Tangerang, tapi mereka punya aset di Kabupaten Tangerang seperti itu. Oke Pak, ini terkait pertanyaan dua terakhir sih, masih ada lagi banyak satu juga nggak apa-apa ya. Tapi agak sensitif, mohon izin, ini saya mewakili para masyarakat. Pajak berkaitan dengan soal pembangunan Pak. Ini pemasukan pendapatan merosot gitu, menurun. Bagaimana nanti pembangunan di Kabupaten Tangerang sendiri gitu, terkendalakah atau bagaimana gitu, atau ada antisipasi lain gitu? Ya, salah satu fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pelayanan, pemberdayaan masyarakat hingga tadi pembangunan. Sudah barang tentu ini kita tahun kedua dalam pandemi. Mungkin teman-teman dari pers atau masyarakat juga bisa melihat ya kondisi sekarang itu, walaupun kita kondisi pandemi tapi tetap ada pembangunan. Tapi pembangunannya dengan skala prioritas. Karena bagaimanapun sekarang itu adalah kebutuhan keselamatan manusia atau kesehatan manusia adalah yang utama ya. Kan hukum tertinggi itu adalah keselamatan manusia ya, seperti itu. Jadi pembangunan tetap ada tapi dengan skala-skala prioritas. Kita mengurangi anggaran-anggaran atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif, tapi kita kedepankan anggaran-anggaran kegiatan yang sifatnya produktif. Tapi bisa kita lihatlah, kita masih ada kok pembangunan jalan. Nah, kayak sekarang kita syukur alhamdulillah dalam penanganan COVID-19 ini, selain kita punya 3 rumah sakit loh. Kita punya 3 rumah sakit umum daerah. Mungkin selevel kabupaten se-Indonesia punya 3 rumah sakit, bisa dicek lah oleh abang ya. Kita punya di RSU di Tangerang, RSU Raja dan Paku Haji. Kita punya 3. Ketika kita menangani. Jadi merata nih kayaknya nih ya, di utara, di ini, di tengah sama timur ya. Nah, itu duitnya dari mana? Itu kan pembangunan ya. Berarti kan duitnya dari pajak yang dihasilkan. Jadi ini kebanggaan juga bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Ketika menangani pandemi kita punya 3 rumah sakit, ternyata tetap tingkat keterisiannya kan tinggi. Akhirnya tetap kita menggunakan, ada hotel yang kita Hotel Yasmin. Tahun 2020 kita punya Ana Batik kan yang memang memang. Nah, sekarang banyak juga, mau izin dengan hormat sesuai arahan pimpinan, banyak juga kreativitas dari yang terhormat dari para camat. Kan banyak yang ada gor yang disulap menjadi tempat isolasi mandiri. Ada bangunan keagamaan kan, kita di setiap kecamatan tuh ada bangunan keagamaan ya, yang tadinya memang dibuat untuk kebutuhan kegiatan keagamaan dan lain, disulap menjadi untuk isoman seperti itu. Itu barak di Cisauk. Iya, barak singgah di Cisauk, pondok singgah di Lego. Terus kecamatan-kecamatan lain juga sedang membuat. Jadi itu semua kan hasil dari pembangunan yang kita miliki.
Dan mau nggak mau juga harus inovasi itu ya. Iya. Inovasi ya. Betul, karena bagaimanapun kita sekarang itu dituntut lebih produktif dan kreatif serta aman dari COVID-19 karena masyarakat tetap butuh kehadiran pemerintah dalam kondisi seperti ini. Sangat menarik juga nih. Terakhir imbauan kepada masyarakat, Pak Kabid. Mungkin mohon izin dengan hormat pada kesempatan ini saya walaupun selaku Kepala Bidang PBB dan BPATB, tapi izinkan saya selain sebagai, mungkin saya juga sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang, ingin mengajak kepada semuanya bahwa COVID-19 itu ada, ya. Jadi kita tidak boleh antipati terhadap hal ini, tidak boleh apatis, laksanakan program pemerintah yang namanya 6M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Ini solusi kita, ini alat perjuangan kita. Silakan berlomba-lombalah mendaftarkan diri Bapak Ibu semua kepada RT RW setempat. Karena sekarang kita vaksin udah ke usia SMP dan SMA. Jadi ayo kita semua vaksinasi. Dan khususnya bagi wajib pajak PBB dan BPATB, silahkan manfaatkan kebijakan-kebijakan di Gebiar Agustus ini, tunaikan kewajibannya untuk apa? Untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi untuk kita pribadi apa? Ada manfaatnya. Kita menjaga aset kita. Karena salah satu indikator bukti penguasaan aset adalah menunaikan pajak. Selain kita menjaga batas-batas patoknya, selain kita harus memiliki memanfaatkan tanah itu, tapi membayar pajak juga salah satu indikator bahwa kita adalah selain memiliki, kita telah melakukan penguasaan terhadap aset kita agar aset kita aman, aset kita tidak diserobot orang, aset kita tidak hilang nilainya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Aset kita bisa hilang nilainya dalam hal kasusnya seperti apa? Kita tidak bisa melakukan jual beli terhadap aset kita apabila SPPT PBB-nya tidak ada, apabila SPPT PBB-nya terblokir, apabila SPPT PBB-nya memiliki tunggakan. Jadi PBB ini murah, PBB ini terjangkau, manfaatkan kemudahannya, berbagai alternatif pembayaran sudah kami siapkan. Kami mohon sebelum jatuh tempo dalam waktu dekat ini agar segera melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Pak Kabid untuk waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.